Jalan itu ya saya hadapi dengan hati boleh panas, tapi kepala harus dingin. Oh, hati boleh panas, kepala harus dingin. Ingat itu ya. Jadi Tulang, kalau misalnya ada ini ada persatuannya nggak Tulang? Ada. Persatuan mobil-mobil mimbarnya ada? Anak saya sudah tamat kuliah. Serius, dokter umum? Dokter umum. Di mana sekarang Tulang? Kebetulan kedokteran. Dokter umum. Merinding nggak gua? Gua aja dengernya merinding gua guys. Gua sedang berada di atas mobil mimbar. Kalian tahu dong mobil mimbar itu di mana? Yaitu di Batam. Untuk masyarakat Batam pasti tahu mobil mimbar ini tujuannya dari mana ke mana. Yaitu dari Batu Haji Nagoya, Jodoh, dan Batu Haji. Nah, dan kali ini saya sedang bersama salah seorang tulang ya, yang bakal kita tanya-tanyain tentang kehidupan dan keseharian beliau, aktivitas beliau selama menjadi seorang supir mimbar ini. Oke, selamat sore Tulang. Selamat sore. Selamat sore. Gimana kabarnya Tulang? Sehat. Sehat, alhamdulillah. Tulang, kalau boleh tahu Tulang namanya siapa Tulang? Apa? Namanya Tulang siapa? Nama saya Ekron Nababan. Ekron Nababan. Tulang udah berapa tahun menjadi supir mimbar Tulang? Kurang lebih semenjak corona ini lah. Oh, semenjak corona, berarti baru 3 tahun terakhir Tulang ya? Ya. Kalau Tulang sendiri aslinya dari mana Tulang? Dari Medan. Medan. Mana Medannya Tulang? Medannya di Siborong-borong sana. Siborong-borong. Tapanuli Utara. Tapanuli Utara. Tulang biasanya kerja bawa mobil mimbar ini dari jam berapa sampai jam berapa Tulang? Biasa kita start setengah 6 sampai jam 8 malam. Setengah 6 pagi sampai jam 8 malam? Iya. Itu setiap hari? Setiap hari. Ada hari liburnya nggak Tulang? Hari liburnya kalau kita lagi capek aja. Lagi capek aja? Ya. Ini mobil sendiri apa mobil orang Tulang? Kebetulan ini punya sendiri ya. Oh, enak nih Tulang, ini kaya ini berarti. Oke. Udah berapa tahun di Batam Tulang? Awal merantau tahun 92. Umur gua masih 2 tahun guys. Tahun 92 ya Tulang? Ya. Jadi umur gua masih 2 tahun. Udah nyampe ke Batam. Pertama kali ke Batam, di mana Tulang pertama kali Batamnya? Awalnya kita bekerja perusahaan. Nah, apa itu? Manufaktur ya. Manufaktur di kawasan Batamindo, Muka Kuning. Oh, di kawasan Muka Kuning ya, Batamindo. Tulang. Apa suka duka menjadi seorang supir mimbar Tulang? Oh, banyak sekali ya. Pertama dukanya dulu Tulang. Ya, dukanya ya kadang nggak dapat setoran. Itu namanya kita supir angkot ya. Ya. Selalu di mata masyarakat itu mungkin ya dipandang sebelah mata lah. Iya, itu bagi yang nggak tahu. Kalau orang yang tahu kan duitnya banyak. Pada umumnya lah. Karena mungkin faktor dari ya kelakuan sebagian supir ya. Kan semuanya. Tapi yang kita alami hari-hari gitu lah di jalan. Sukanya Tulang? Sukanya ya kita nggak diatur orang. Bebas seperti burung ya Tulang ya? Bebas. Selama Tulang bawa mobil pernah nggak terjadi kecelakaan Tulang? Belum pernah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan belum pernah lah. Karena selalu kita utamakan safety ya. Safety ya. Ya. Selalu kita utamakan safety. Tulang sudah berkeluarga? Sudah. Berapa anak Tulang? Anak saya 1. Anak 1. Ya. Istri pun berarti masih 1 berarti ya? Masih 1. Gak mau nama lagi Tulang? Cukup lah. Di Batam tinggal di mana Tulang? Di Batu Haji. Di mana itu Batu Hajinya? Dapur 12. Oh, Dapur 12. Untuk warga Dapur 12 ini ada Tulang kita yang setiap hari beraktivitas membawa mobil mimbar. Kan dulu terkenal sekali mobil mimbar ini membawa angkut kebut-kebutan
Itu gimana menurut tulang? Menurut saya pribadi ya itu tergantung oknum lah. Oh memang oknum itu ya? Ya oknumnya ya. Berarti tidak semua supir Ya, itu? semuanya. Banyak juga supir yang baik ya tulang ya? Ada yang tahu aturan lah, tapi yang sebagian ya mungkin itu oknumnya aja. Kota yang pertama kali ditempuh emang Batam tulang? Oh, tidak. Sebelumnya pernah nggak ke Jakarta, Medan, kemana aja udah tulang? Di Medan lama, Di mana itu? di Amplas, Oh Amplas. ya Padang Bulan, Padang Bulan. ya. Kalau di Jakarta? Kalau ke Jakarta jalan-jalan aja. Mantap. Kalau untuk aktivitas di sana belum pernah. Katanya kalau jadi supir itu kan resikonya besar tulang. Resiko terbesarnya itu apa tulang? Resiko terbesar ya, yang jelas kaki kanan itu rumah sakit menanti. Kenapa begitu tulang? Karena itulah resiko yang fatal ya. Ah, Kaki kiri sudah jelas kematian. Itu faktor di jalan. Terkadang kita sudah hati-hati, tapi kadang orang ada yang nggak hati-hati. Tergantung ya nasib kita lah. Bagaimana? ini kedepannya bakal mau tetap di Batam atau mau balik lagi ke Medan tulang? Ya tergantung kondisi lah ya. Pada saat ini memang nggak makin susah ya. Kehidupannya. Akhir-akhir ini makin susah. Ya tapi apa mau dibuat ya. Ya tetap bersyukur lah. Kita sekarang sedang berada di daerah Kepri Mall ya. Di Kepri Mall sambil santai ngobrol-ngobrol sama tulang ini, nanya-nanya tentang seputar kehidupan. Tulang, bagaimana sih cara menghadapi kehidupan ini supaya kita itu kuat mental kalau di jalanan tulang? Supir itu kan mentalnya kuat-kuat. Itu gimana kalau versi tulang? Ya kita menghadapi orang banyak ya. Namanya Apalagi kalau supir mimbar itu kan ya suaranya keras-keras. ya Itu gimana cara menghadapi mentalnya, harus gimana tulang? ya memang dari awal sebagai supir itu awalnya mentalnya sudah ditempa, sudah siap, tapi itu pun harus dalam koridor lah, artinya jangan sampai melanggar norma hukum. Kadang kan sering tuh Ya, kejar-kejaran antar mobil kan. ya. Tapi tulang pernah berantem nggak selama jadi supir angkot? Berantem. Supir mimbar pernah nggak berantem? Berantem sih enggak ya, karena sifat kita selalu mengalah lah. Wih, mantap ya. Ya. Itu gimana cara tulang menghadapi orang-orang yang keras-keras itu? Kan tulang suka ngalah tuh. Iya. Cara menghadapinya gimana? Dalam keadaan emosi tulang gimana menstabilkan emosi tulang itu? Dalam menstabilkan emosi kita ingat keluarga. Oh Yang iya. paling utama kita ingat keluarga. Kalau kita ini tujuannya mencari Ya. nafkah untuk keluarga Ya, ya, tulang, tujuan ya? kita bukan untuk cari sesuap nasi lah, untuk keluarga ya. Jadi moto kita di jalan itu ya kita bekerja untuk keluarga itu aja. Jadi Benar. apapun masalah di jalan itu ya kita hadapi dengan hati boleh panas tapi kepala harus dingin. Oh, hati boleh panas, kepala harus dingin. Iya. Tulang, kalau misalnya ada ini ada persatuannya nggak tulang? Ada. Persatuan mobil-mobil mimbarnya ada? Ada. Oh, berarti mobil ini bukan punya PT gitu ya, bukan ya? Punya koperasi. Oh. Jadi kita bermitra sama koperasi. Oh. Anaknya kelas berapa tulang? Anak saya sudah tamat kuliah. Ya, wah luar biasa kuliah. Jurusan apa tulang? Ya kebetulan kedokteran, dokter umum. Merinding nggak gua? Gua aja dengernya merinding gua guys. Merinding. Serius, dokter umum. Dokter umum. Di mana sekarang tulang? Sekarang udah di Batam. Mantap. Jadi kita tidak boleh memandang orang sebelah mata hanya dari profesinya ya tulang ya. Ya. Ada tulang pengalaman paling berharga selama bawa supir mimbar ini apa tulang? Pengalaman yang berharga. Pengalaman paling berharga selama jadi sopir mimbar ini. Pengalaman paling berharga bagi kita ya kepuasan termasuk bisa
bisa melayani masyarakat banyak berbagai karakter itu aja. Nah nih ada lagi pertanyaan yang Tulang harus jawab nih, kan kadang-kadang penumpang itu suka nawar itu. Misalnya nih harga berapa sih sebenarnya dari Batu Haji ke Batu Jodoh? 7.000. 7.000. Nah kadang-kadang kan penumpang tuh suka ada yang perhitungan gitu. Kadang-kadang 5.000 lah, 4.000 itu gimana Tulang cara nyikapnya Tulang? Kadang tuh sebenarnya dia ada uang, tapi kayaknya pelit kali gitu untuk bayar, hanya untuk bayar ongkos aja kok. Pelit banget. Itu gimana cara nyikapnya Tulang? Misalnya 7.000 terus dia kasih 5.000 gimana itu? Kita ya lapang dada aja, tapi aturan yang sebenarnya harus kita kasih tahu. Iya. Supaya tapi sering terjadi itu. Iya sering. Tapi biasanya kadang-kadang karena memang kehabisan duit atau namanya di perjalanan kan bisa kececer duitnya, tadinya budgetnya udah disediakan. Tahu kececer atau gimana? Ya kita bahkan malah kalau dia jujur kita ikhlasin aja. Karena kadang-kadang saya suka ini Tulang, suka pas lagi duduk, kadang pas penumpang itu turun, kadang-kadang dia suka otot-ototan, kan ongkosnya segini gitu, dia ngotot sama supirnya gitu kadang-kadang. Ya kan dia bayar harusnya 7.000 tapi dia ngotot cuma 5.000 gitu. Itu Tulang ikhlas aja. Tapi saya selama bawa mimbar ini saya belajar ikhlas lah. Ikhlas, kuncinya ikhlas ya Tulang. Iya, ikhlas. Karena terkadang kalau kami supir ini sadari itu, kadang ada yang baik, ada juga lebih. Ya. Jadi ya itulah, untuk menutupi itu terkadang ada yang memang betul-betul harus kita tolong, ya kita tolong. Gitu. Kalau misalnya Tulang nih dikasih kesempatan untuk kembali ke masa lalu, pengen jadi apa Tulang? Kalau saya tetap pengen jadi supir? Enggak. Pengen jadi apa? Dulu cita-citanya jadi apa Tulang? Dulu cita-citanya sih mau jadi TNI. Wih, TNI. Tapi karena ketidakmampuan orang tua kan. Jadi supir. Jadinya kita merantau. Merantau, kita kerja perusahaan dengan batas usia untuk menyambung hidup, kita lakoni jadi supir gitu. Tapi kalau kita balik ke belakang, andaikan saya masih muda, saya akan menuntut ilmu. Iya. Ingat itu, bersekolah, benar. Kenapa Tulang mau Karena jalan satu-satunya untuk memberantas dan merubah pola kehidupan dari sekolah lah. Biar jadi pintar ya Tulang. Ya, dari sekolah. Apa yang paling Tulang sesali dalam kehidupan ini selama Tulang hidup? Yang paling Tulang sesali dalam kehidupan ini apa? Selama Tulang hidup? Kayaknya belum ada ya. Nggak ada? Nggak ada. Yang paling Tulang syukurin? Yang syukurin ya saya bisa sehat, beraktivitas. Alhamdulillah. Setiap hari. Sekarang umur berapa Tulang? Saya umur 48. 48 tahun tapi mukanya masih sekitar 30 tahun ya. Oke. Tulang tuh semua keluarga besarnya di Medan. Di Medan. Saya sendiri. Cuman Tulang sendiri yang di sini. Iya. Kalau menurut saya nih ya, Tulang itu udah sukses banget. Ini menurut saya. Nggak tahu kalau menurut Tulang, tapi menurut saya sukses sekali Tulang itu. Udah sukses banget lah, punya mobil sendiri, ya kan? Tinggal patokan ini Mas. Anak sudah jadi dokter. Semuanya udah tercukupi lah gitu. Orang tua masih ada Tulang? Masih ada ibu Di kampung? Iya, di Medan. Dua-duanya. Nih Tulang, kalau misalkan di channel YouTube saya ada yang nonton ini, supir-supir yang suka ngegas, yang bandal, yang laju-laju, ada nggak pesan-pesan untuk mereka Tulang? Gimana dalam menjalankan kehidupan sebagai seorang supir? Ya untuk rekan-rekan ya, ya kasih pelayanan yang bagus lah buat masyarakat. Karena kita bikin yang terbagus pun belum tentu orang puas. Apalagi tidak bagus. Apalagi dengan kita di mimbar ini, citranya di masyarakat sangat negatif sekali. Iya ya. Oke Tulang. Terima kasih banyak udah mau jawab pertanyaan saya Tulang ya. Mudah-mudahan Tulang sehat terus, murah rezeki, dan yang paling penting itu sehat selalu Tulang ya. Satu kata-kata untuk semangat untuk anak-anak muda di luar sana supaya menjalani kehidupan ini gimana?
untuk anak muda di luaran itu? Buat anak-anak muda ya, Ya, yang masih muda. ya selalu berkreasi, jangan pantang menyerah. Nah, Kalau Tulang dulu sekolahnya tamat apa Tulang? saya sama STM. Oh, STM, luar biasa. Oke, makasih banyak Tulang ya. Ya, sama-sama. Ini sahabat, semua udah dijawab secara tuntas oleh Tulang ini. Kalau nanti masih ada lagi yang mau next di level 2, nanti kita bisa tanya lagi lanjut. Oke, terima kasih semuanya. Jangan lupa di subscribe, like, komen, dan share.